Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Afifi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen database, serta teman-teman sekalian. Halo teman-teman, selamat datang channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi kali ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah bab tentang entity relationship, model, dan entitas. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikutnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya Adam Fernanda dengan NIM 2023-12127. Kemudian ada rekan saya Kusumani Wijaya Lestari dengan NIM 2022-12084. Dan Putri Indriani dengan NIM 2022-12088. Oke, langsung saja ke pembahasan. Entity Relationship Model digunakan untuk menggambarkan data dalam dunia nyata melalui objek dan hubungan antar objek tersebut. Model ini membantu mengubah deskripsi informal kebutuhan pengguna menjadi desain basis data yang lebih rinci dan tepat, yang dapat diimplementasikan dalam DBMS. DBMS atau Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur, tersimpan, dan dapat diakses dengan mudah. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Model IR direpresentasikan secara grafis dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD dengan 3 elemen utama. Yang pertama ada set entitas, yang kedua ada atribut, dan yang ketiga ada relasi. Model ini akan sangat berguna untuk memetakan interaksi dunia nyata ke dalam skema konseptual basis data. Adapun peran model IR dalam desain basis data, yang pertama menjelaskan hubungan antar objek di dunia nyata, yaitu model IR membantu menggambarkan objek dan hubungan dalam dunia nyata secara sistematis. Yang kedua, mendukung desain konseptual, yaitu memudahkan perancangan skema basis data yang tepat dan terstruktur. Yang ketiga, menghubungkan dengan DBMS, yaitu membuat rancangan data yang bisa dipakai langsung oleh sistem basis data atau DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle agar data bisa disimpan, dikelola, dan diakses dengan mudah. Selanjutnya yaitu definisi dan contoh entitas. Entitas adalah objek nyata yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya, seperti orang, buku, atau mata kuliah. Setiap entitas memiliki atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik, misalnya ID mahasiswa atau kode mata kuliah. Contoh entitas di universitas yaitu seperti dosen dan mahasiswa adalah suatu entitas. Set entitas dan contohnya. Entitas set atau set entitas adalah himpunan entitas dengan tipe yang sama yang berbagi properti atau atribut yang sama. Tiga contoh dari set entitas. Yang pertama adalah set entitas dosen memuat atribut seperti nama dosen, ID dosen, dan departemen dosen. Yang kedua adalah set entitas mahasiswa memuat atribut yang seperti nama, ID mahasiswa, dan jurusan mahasiswa tersebut. Yang ketiga adalah set entitas mata kuliah memuat atribut seperti nama mata kuliah, kode ID mahasiswa, dan jurusan. Selanjutnya, definisi dan contoh atribut. Entitas diwakilkan oleh seperangkat atribut. Atribut adalah sifat deskriptif yang dimiliki oleh setiap anggota entitas yang ditetapkan. Contoh dari atribut yang mungkin dari kumpulan entitas dosen adalah ID, nama dosen, nama jurusan, dan gaji. Yang kedua, atribut yang mungkin dari entitas mata kuliah adalah kode mata kuliah, judul, nama jurusan, dan SKS. Yang selanjutnya, simbol ER
persegi panjang ada keterangan entitas. Definisi entitas adalah objek yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Kedua, relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas yang berbeda. Ketiga, atribut. Atribut adalah setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Yang terakhir, garis. Garis berfungsi sebagai penghubung antara relasi dan entitas setiap entitas dengan atributnya. Set entitas dan contohnya. Entitas set atau set entitas adalah himpunan entitas dengan tipe yang sama yang berbagi properti atau atribut yang sama. Tiga contoh dari set entitas. Yang pertama adalah set entitas dosen, memuat atribut seperti nama dosen, ID dosen, dan departemen dosen. Yang kedua adalah set entitas mahasiswa, memuat atribut yang seperti nama, ID mahasiswa, dan jurusan mahasiswa tersebut. Yang ketiga adalah set entitas mata kuliah, memuat atribut seperti nama mata kuliah, kode ID mahasiswa, dan jurusan. Selanjutnya, definisi dan contoh atribut. Entitas diwakilkan oleh seperangkat atribut. Atribut adalah sifat deskriptif yang dimiliki oleh setiap anggota entitas yang ditetapkan. Contoh dari atribut yang mungkin dari kumpulan entitas dosen adalah ID, nama dosen, nama jurusan, dan gaji. Yang kedua, atribut yang mungkin dari entitas mata kuliah adalah kode mata kuliah, judul, nama jurusan, dan SKS. Yang ketiga, selanjutnya simbol ER. Persegi panjang ada keterangan entitas. Definisi entitas adalah objek yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Kedua, relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas yang berbeda. Ketiga, atribut. Atribut adalah setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Yang terakhir, garis. Garis berfungsi sebagai penghubung antara relasi dan entitas setiap entitas dengan atributnya. Dalam entity relationship model, entitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada entitas kuat, yaitu entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain. Entitas kuat biasanya memiliki atribut kunci utama atau primary key sendiri yang unik dan tidak berasal dari entitas lain. Contoh, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Yang kedua ada entitas lemah, yaitu entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lain dan tidak memiliki pengidentifikasian sendiri. Entitas lemah tidak memiliki atribut kunci utama sendiri, melainkan sebagian atau seluruh kunci utamanya berasal dari entitas pemiliknya melalui hubungan identifikasi. Contoh, pasangan dosen yang bergantung pada entitas dosen. Kemudian yang ketiga ada entitas asosiatif, yaitu entitas yang berbentuk dari suatu relasi dan tidak bisa berdiri sendiri. Entitas asosiatif digunakan untuk merepresentasikan hubungan many to many atau banyak ke banyak antara dua atau lebih entitas. Entitas asosiatif digambarkan dengan kotak persegi panjang dengan belah ketupat di bagian dalamnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sanggahan atau pertanyaan bisa disertakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.